saja harga dunia sama dengan sebelah sayap nyamuk, wallahi kata Nabi, bersumpah Nabi, Allah tak akan kasih minum orang kafir walau seteguk air pun. Saking sampahnya dunia kepada orang kafir Allah kasih. Maka jangan antum pikir bahwa Allah mudahkan rezekiku, aku sekarang kaya, aku rumahku bagus, mobilku mewah, Allah sayang sama aku. Enggak ada tuh standar kasih sayang Allah tuh dengan diberikannya harta benda dunia, tidak ada. Tanda Allah sayang, Allah berikan yufaqihu fid din, diberikan kefahaman, kefakihan akan perkara agama. Agama ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kalau kepahaman kita seperti itu berarti Allah sayang sama kita. Tapi kalau kepahaman kita, oh duit masih duit, nah ini berarti jauh. Ini pangkat jabatan nih, kalau aku berkuasa, aku gagah nih, aku mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kata Rasulullah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Hidup itu semua ikuti itu, itu semua sementara. Ada momen ini, bukan tertinggal, itu betul betul. Dunia ini bukan tinggal kita, nanti ada tempat yang akan kita tinggalkan. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaharui iman kalian kata Nabi, tingkatkan iman kalian. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, akthiru min qauli la ilaha illallah. Ayo semuanya, la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, zikran katsiran. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi memberikan janji, Nabi gak pernah berdusta. Apa kata Nabi? Siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Saya beberapa kali melepas orang nazak sakaratul maut itu nggak mudah mengucapkan itu, karena apa yang keluar di lisan itu apa yang ada di hati. Kalau kalimat itu tak ada di hati, nggak mungkin keluar di lisan. Kalau orang selama hidupnya hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikirkan dunia, maka dunia ada di hatinya. Kalau yang dibicarakan tiap ketemu ngomong dunia aja. Bagaimana bisnis bro? Mantul, mantap betul, mantap. Udah berapa cabang sekarang? Bakar-bakar di mana lagi sekarang? Mas Wono yang bakar ya, udah berapa cabangnya? Katanya bangun rumah, di mana aja rumahnya? Vilanya? Dunia aja dia bahas. Ya Pak, ada orang kalau kita ketemu dia yang dibahas itu cuma dunia aja. Kalau kita lihat dia, bahkan bertambah kecintaan kita kepada dunia. Bahkan ulama pun dua Pak, ada ulama ini, ulama akhirat, ulama dunia. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau ulama akhirat kita dengar dia bicara, rindu kita kepada akhirat. Ada ulama dunia, kalau kita dengar dia bicara, semakin cinta kita kepada dunia. Aneh Pak. Habis pulang pengajian ya, tadinya zuhud, hidup sederhana, pengen jadi orang kaya. Itu habis mendengar pengajian, maaf ya saya sebut nama orang-orang ya, tapi ulama dunia, ulama itu dua. Maka hati-hati dalam mencari guru. Dunia ini apa hadirin sekalian? Dunia ini segala sesuatu yang membuat orang lalai dari Allah, jauh dari Allah, itu dunia. Dan itu bisa saja bisnis kita, bisa saja itu pekerjaan kita, profesi kita, apa saja. Bisa saja suami, anak, istri, jadi dunia. Tapi kalau semua itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, kita buka toko, dengan adanya toko kita semakin dekat dengan Allah, kita rajin-rajin bersedekah, kita bahkan bisa berangkat orang haji umrah, itu akhirat. Dulu sebelum punya toko 5 waktu berjamaah di masjid, tahu-tahu kasihan nih ada satu orang jamaah yang punya duit, panggil dia, kamu nih orang baik nih, saya modalin kamu. Habis dimodalin gak ke masjid lagi. Itu dunia Pak. Tapi habis dimodalin tambah semangat ke masjid, itu akhirat. Paham ya Pak ya?
Jadi dunia itu jangan dipikirkan, wih cinta dunia rumahnya bagus. Sebagus apa rumah di dunia ini, hadirin sekalian? Sebagus apa? Ada yang punya rumah batanya emas? Enggak ada. Batu bata biasa kan? Enggak ada, biasa-biasa aja. Nabi Sulaiman manusia yang pernah hidup di dunia ini, dan dia adalah orang yang terkaya sepanjang zaman ini ada sampai hari kiamat. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang kayanya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis masuk ke istananya Nabi Sulaiman, dia angkat itu bajunya, nampak betisnya, diceritakan di dalam Al-Quran kisah ini. Nabi Sulaiman tundukkan pandangan, dia pikir dia masuk ke dalam sebuah kolam yang ada ikannya. Ternyata itu lantai rumah Nabi Sulaiman itu kaca, Pak. Lantai rumahnya kaca, di bawahnya ada ikan yang berenang. Ada rumah hantu kayak gitu? Itu zaman Nabi Sulaiman. Kerikil yang menghiasi taman istana Nabi Sulaiman itu bukan batu kerikil, Pak, tapi mutiara-mutiara berkualitas tinggi ditebar. Karpetnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu disulam dengan benang emas murni. Bukan seperti karpet Aladin, Pak. Karpet Nabi Sulaiman itu ulama sampaikan bisa dinaiki 1000 orang tentaranya. Dan kalau dia terbang gak ribut seperti pesawat Boeing itu. Gak ada suaranya. Kalau dia mendarat di padang pasir tidak membuat debu-debu berterbangan berhamburan. Wangi istana Nabi Sulaiman alaihissalam bukan dari parfum. Ini bukan. Ini merusak lapisan ozon, Pak. Dikumpulkan itu kasturi, semua oud, minyak-minyak wangi terbaik di dunia dikumpulkan di satu bejana, maka dipanggil burung-burung, celupkan sayapmu dan terbanglah mengitari istanaku. Hebat. Nah, satu hari Nabi Sulaiman alaihissalam terbang dengan tentara-tentaranya, dia dengar satu orang laki-laki miskin mengucapkan subhanallah. Beliau turun, dia tanya, apa yang bapak ucapkan barusan? Aku takjub ya Sulaiman. Ya, Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam melihat karpet terbang, aku takjub, lalu aku ucapkan subhanallah. Apa kata Nabi Sulaiman? Ketahuilah, satu subhanallah yang engkau ucapkan jauh lebih berharga daripada seluruh kerajaanku. Boleh jadi orang kaya, Bu, tapi dalam pandangan kita itu semua harta kekayaan sampah. Sampah. Bisa kan? Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Itu tanda-tanda iman baru mulai masuk ke dalam hati. Jadi tanda-tanda, coba periksa hati kita semua, periksa hati kita maksudnya. Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Karena orang beriman yakin dengan perkataan Rasulullah SAW. Apa Nabi katakan? Dunia tak ada harganya dalam pandangan Allah. Dunia cuma berharga dalam pandangan kita saja. Dalam pandangan Allah, nothing. Bahkan tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Ini bapak-bapak pengusaha semua nih, kira-kira ada yang dapat informasi nggak berapa harga sebelah sayap nyamuk? Satu kontainer deh, sayap nyamuk satu kontainer, ada harganya nggak? Nggak ada harganya, nggak ada. Sampai detik ini belum ada orang yang mau beli sayap nyamuk. Kalau saja harga dunia sama dengan sebelah sayap nyamuk, wallahi kata Nabi, bersumpah Nabi, Allah tak akan kasih minum orang kafir walau seteguk air pun. Saking sampahnya dunia kepada orang kafir Allah kasih. Maka jangan antum pikir, Pak, Allah mudahkan rezekiku, aku sekarang kaya, aku rumahku bagus, mobilku mewah, Allah sayang sama aku. Enggak ada tuh standar kasih sayang Allah tuh dengan diberikannya harta benda dunia, tidak ada. Tanda Allah sayang, Allah berikan yufaqihu fid din, diberikan kefahaman, kefakihan akan perkara agama. Agama ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kalau kepahaman kita seperti itu, berarti Allah sayang sama kita. Tapi kalau kepahaman kita, oh duit masih duit, nah ini yang berarti jauh. Ini pangkat jabatan nih, kalau aku berkuasa, aku gagah nih, aku mantap ini. Itu tanda-tanda iman masuk ke dalam hati, Pak. Terus bagaimana tanda-tanda orang yang imannya sempurna? Standarnya siapa? Imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Imannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau imannya para nabi, kita tak akan pernah mampu meraih level itu, Pak. Meningkatkan level iman seperti nabi-nabi nggak akan mungkin. Tapi insya Allah kita bisa menyamai dan meniru imannya para sahabat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan janji dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita insya Allah akan bisa mengikuti iman sahabat seperti iman sahabat setelah ditinggalkan Rasulullah. Tapi kalau iman sahabat ketika Nabi masih hidup, tak akan satu orang pun yang mampu menandingi. Sahabat itu Pak ditanya sama Nabi, hari apa hari ini tanggal, dia nggak berani jawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Sampai mereka katakan, ya Rasulullah, seandainya kami melihat surga dan neraka dengan mata kepala kami akan dustakan itu. Tapi kami yakin akan kebenaran surga dan neraka. Kenapa? Karena berita itu keluar dari lisanmu yang mulia. Kami tak akan percaya surga dan neraka kalau kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Maka orang beriman itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada yang gaib, kepada yang tidak tampak. Dia percaya dengan berita dari Allah dan Rasulnya. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Hadhihi iman. Inilah iman. Thank you.